Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang musyrikin saat itu. Kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah melihat apa yang mereka lakukan di tengah lautan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar apa yang mereka lakukan. Allah mengabarkan ternyata mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah di dalam ayat yang lain. Allah mengabarkan ketika mereka berada di tengah lautan, kemudian datang angin keras dan datang ombak yang sangat besar. Mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan mengatakan, lain najaitana min hadihi law lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya Engkau menyelamatkan kami dari semua, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Yunus ayat 22. Berjanji kepada Allah di tengah lautan, apabila mereka selamat sampai ke daratan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Lupa mereka dengan Lata, lupa dengan Uzza, lupa dengan Manah, lupa dengan semacam lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ingat saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa menyelamatkan mereka dari kesusahan saat itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, da'allahu mukhlishina lahud-din. Dalam keadaan susah tersebut mereka mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Falamma najjahum ila barri idahum musyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan apa yang sudah dikatakan oleh mereka ketika berada di tengah lautan. Idahum musyrikun. Tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah dalil sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengikhlaskannya ibadahnya ketika susah dan menyekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan senang. Adapun orang-orang musyrikin di zaman beliau, dan ini juga masih di zaman kita, dalam keadaan senang dan susah mereka tetap menyekutukan Allah. Tidak jarang di antara mereka ketika datang musibah kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terus meminta kepada Allah. Ketika gunung berapi akan meletus atau ketika terjadi tsunami, kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kembali kepada benda-benda, menaruh ini dan itu di rumah atau datang kepada orang-orang dinamakan dengan paranormal atau orang yang sakti, dan diharapkan mereka bisa menyelamatkan dari musibah-musibah tersebut. Dalam keadaan susah pun mereka masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang juga. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh beliau pada tempat ini adalah sesuatu yang berdasarkan, bukan sesuatu yang ada-adaan. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita lebih dahsyat daripada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kemudian beliau mengatakan, wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan sebuah kitab yang sangat bermanfaat, ringkas, yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dan beliau adalah ulama besar yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.